Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi terkait compiler dan interpreter. Berikut nama-nama anggota kelompok kami. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Saudari Gladys. Kepada Gladys kita persilakan. Kompilator adalah sebuah program komputer yang berguna untuk menerjemahkan program komputer yang ditulis dalam bahasa pemrograman tertentu menjadi program yang ditulis dalam bahasa pemrograman lain. Arsitektur kompilator biasanya bukan lagi merupakan program tunggal, namun merupakan rangkaian komunikasi antar program dengan tugas spesifik masing-masing. Program tersebut beserta tugasnya secara umum terdiri dari kompilator sebagai penerima kode sumber, lalu ada assembler sebagai penerima keluaran kompilator, dan linker sebagai penerima berkas objek keluaran assembler. Berikutnya dilanjutkan oleh Saudari Yudi. Kompilator melakukan proses kompilasi dengan cara menganalisis kode sumber secara keseluruhan, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk melakukan kompilasi lebih lama, namun hasilnya lebih cepat dalam proses eksekusi daripada program yang dibuat dengan menggunakan teknik interpretasi dengan interpreter. Tahap kompilasi, pertama source code atau program yang ditulis dibaca ke memori komputer, kemudian source code tersebut diubah menjadi object code atau bahasa assembly. Object code dihubungkan dengan library yang dibutuhkan untuk membentuk file yang bisa dieksekusi. Kemudian akan dilanjutkan oleh Petrus. Model kompilator. Sebuah kompilator memiliki dua fungsi. Yang pertama, fungsi analitik. Fungsi ini memiliki beberapa subfungsi, yaitu lexical analyzer, syntax analyzer, semantic analyzer, dan kemudian intermediate code generator. Kedua merupakan fungsi sintetis. Fungsi sintetis juga memiliki dua subfungsi. Yang pertama adalah code generator, yang kedua adalah code optimizer. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Reni. Selanjutnya alur kerja kompilator. Diawali dari preprosesor, yaitu proses yang dilakukan sebelum compile time. Biasa digunakan untuk penulisan makro, penggunaan library atau inclusion, conditional compiling yang terletak di awal sebelum source code. Lalu ke source code-nya. Kemudian compiler menerima source code dan mengkonversi menjadi bahasa tingkat rendah atau assembly. Lalu assembler yang menerima keluaran compiler akan menghasilkan berkas objek atau object code dalam bahasa mesin. Selanjutnya, linker menerima berkas objek dan menggabungkannya dengan libraries untuk menghasilkan program yang dapat dieksekusi, yaitu file.exe. Lalu ada inputan data ke file.exe dan menghasilkan outputnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh ifdil. Interpreter merupakan perangkat lunak yang berfungsi melakukan eksekusi sejumlah instruksi yang ditulis dalam suatu bahasa pemrograman. Sebuah penerjemah dapat berarti 1. Mengeksekusi kode sumber secara langsung. 2. Menerjemahkannya ke dalam serangkaian picket, kemudian mengeksekusinya. 3. Mengeksekusi kode yang telah dikompilasi sebelumnya oleh compiler yang merupakan bagian dari sistem penerjemah. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Aga. Perl, Python, Ruby, dan MATLAB adalah beberapa contoh perangkat lunak penerjemah bertipe 2, sementara Java termasuk dalam kategori tipe 3. Namun dalam beberapa kasus, Java dapat digolongkan pula ke dalam kategori tipe 2. Contoh program yang menggunakan interpreter adalah COBOL, PHP, ASP, dan lain-lain. Interpreter tidak menghasilkan objek kode, hanya menghasilkan transaksi internal. Input dapat berasal dari source code maupun dari inputan program dari user. Source code dan inputan data user diproses pada saat yang bersamaan. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Tino. Pada interpreter, program tidak harus dianalisis di keseluruhnya dulu, tapi bersamaan dengan jalannya program. Keuntungan, mudah bagi user, debugging cepat, penyusunan program relatif lebih cepat dan bisa langsung diuji sekalipun masih ada beberapa kesalahan secara kaidah dalam program. Kekurangan, eksekusi program lambat, tidak langsung menjadi program executable. Interpreter juga harus berada dalam memori, jadi memori selalu digunakan baik untuk program maupun interpreter. Di samping itu, program sumber atau source code, yaitu program aslinya tidak dapat dirahasiakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Nurul. Yang terakhir adalah perbedaan compiler dan interpreter.
Yang pertama, compiler membaca keseluruhan kode sumber dan kemudian menerjemahkannya secara keseluruhan menjadi bahasa mesin. Sementara interpreter menerjemahkan kode sumber untuk satu statement dalam satu waktu. Yang kedua, compiler membutuhkan waktu yang lebih banyak menganalisa kode program, tapi waktu eksekusinya menjadi lebih cepat. Sementara interpreter membutuhkan waktu yang sedikit untuk menganalisa kode sumber, tapi secara keseluruhan waktu eksekusinya menjadi lebih lambat. Compiler menghasilkan intermediate object code yang kemudian dihubungkan dengan yang lain, sehingga lebih banyak memerlukan memori. Sementara interpreter tidak ada intermediate object code yang dihasilkan, sehingga membuat memori efisien. Yang keempat, secara umum compiler menampilkan pesan error pada keseluruhan kode program. Oleh karena itu, ketika melakukan debug menjadi lebih sulit. Sementara interpreter menerjemahkan kode program secara kontinu sampai kode error pertama ditemukan. Kemudian proses dihentikan. Oleh karena itu, lebih mudah melakukan debug. Dan yang terakhir, bahasa pemrograman seperti C++, Fortran, COBOL, Pascal menggunakan compiler. Sementara bahasa pemrograman seperti PHP, ASP, Python, Ruby menggunakan interpreter. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.